Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda Lailatul Qadar adalah malam yang terang, seperti ada rembulan terbit, tenang, sunyi, tidak dingin, tidak panas, tidak dihalalkan bagi binatang-binatang untuk dilemparkan pada malam itu hingga pagi. 9 tanda-tanda alam terjadinya Lailatul Qadar. Tanda itu bisa terjadi di waktu malam, pagi juga bisa penanda bahwa tadi malam terjadi Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'inu ala umurud dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah dalam bulan Ramadan ini kita bisa dapat menjalankan ibadah dengan baik, lancar, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa untuk menuju keridhaan Allah, menuju derajat ketakwaan kepada Allah. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar, yaitu apa aja yang menjadi tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar. Kita ambil ini berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, di mana kita mencatat setidaknya ada 9 tanda alam ketika terjadinya Lailatul Qadar. Dan memang Lailatul Qadar ini tentu menjadi incaran, menjadi tujuan kita umat Islam. Kenapa? Karena keutamaan di dalamnya. Begitu besar keutamaan yang terdapat di dalam malam Lailatul Qadar. Di antaranya ini disebutkan di surat Al-Qadar langsung dengan nama yang sama. Di ayat ketiga, di pertengahan ayatnya disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kebayang nilai satu malam nilai dari Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Kebayang satu malam berbanding dengan 1000 bulan. Umur kita mungkin nggak sampai 1000 bulan. Tapi nilai satu malam jika kita dapatkan itu, maka akan bernilai 1000 bulan. Maka tidak heran ketika orang berlomba-lomba untuk mencari mengejar Lailatul Qadar. Cuman banyak tanda-tanda, banyak yang disebutkan oleh kita umumnya. Namun pada kesempatan ini kita menjelaskan apa tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga patokan kita jelas pada sunnah. Jadi di samping keutamaannya Lailatul Qadar ini senilai dengan 1000 bulan, orang yang berniat saja untuk mendapatkan Lailatul Qadar, menegakkan Lailatul Qadar itu karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena disebutkan di dalam hadis, barang siapa, ini dari riwayatnya Abu Hurairah, ada di Sahih Al-Bukhari nomor 34. Barang siapa menegakkan Lailatul Qadar,
karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini keutamaan lainnya. Jika tadi nilai malam, satu malam tadi bernilai 1000 bulan, maka orang yang menegakkan Lailatul Qadar karena iman dan pahala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagi yang rutin, yang menjalankan, berniat, insya Allah mendapatkan ini, ampunan dosa. Cukup dengan tegakkan malam-malam akhir bulan Ramadan, niatnya karena mengharap pahala dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun tentu kita kadang itu tidak puas. Ingin kita tahu hari keberapa ya, malam keberapa ya Lailatul Qadar itu datang. Kapan terjadinya? Malam keberapa datangnya Qadarnya? Itu. Maka kalau kita merujuk dari hadis-hadis, ada 9 hadis mungkin bisa kita kumpulkan, setidaknya itu menyebutkan ada 9 tanda-tanda bahwa Lailatul Qadar terjadi. Apa aja itu? Yang pertama, bulan muncul seperti belahan nampan. Jadi belahan nampan. Ini disebutkan dari riwayatnya Abu Hurairah. Ia berkata, kami teringat dengan malam Lailatul Qadar di sisi Rasulullah SAW. Maka beliau pun bersabda, siapakah di antara kalian yang teringat ketika bulan muncul seperti belahan nampan? Ini ada di Sahih Muslim, nomor hadis 2001. Di hadis lain, ada di Musnad Ahmad, nomor hadis 754, bahwa bulan itu muncul seakan-akan setengah pelupuk mata. Ini dari riwayatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, aku keluar ketika bulan muncul seakan-akan setengah pelupuk mata. Kemudian beliau bersabda, malam itu adalah Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam itu berwarna merah. Ini ada di Musnad Ahmad, nomor hadis 3384, di mana Nabi SAW berkata, siapa di antara kalian yang ingat malam berwarna merah itu? Abdullah bin Mas'ud berkata, aku demi ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Sesungguhnya di kedua tanganku ada beberapa kurma, dan yang menjadikan sahurku sambil bersembunyi di belakang tungganganku karena fajar telah tiba. Hal itu terjadi ketika bulan telah muncul. Jadi disebutkan Nabi SAW malam itu berwarna merah. Yang keempat, hujan di malam harinya disertai angin. Jadi salah satu tandanya disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Musnad Ahmad, nomor hadis 20.025. Disebutkan Nabi SAW bersabda, bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan, di bilangan ganjil. Sesungguhnya aku menyaksikan dan mengenalinya dengan hujan di malam harinya disertai angin. Jadi hujan dan angin di malam harinya salah satu tanda daripada Lailatul Qadar terjadi. Disebutkan secara spesifik Nabi SAW 10 malam terakhir di bilangan ganjil. Yang kelima, yaitu matahari pada pagi harinya itu seperti baskom, tidak bercahaya dan terik panas, dan tidak terik panas hingga ia meninggi. Ini ada di Sunan Abu Daud. Lalu yang keenam terjadi pada hari ke-27, di mana pagi harinya
matahari terbit tanpa bersinar atau tidak terik panas. Ini ada di Sunan Tirmizi 723. Di hadis ini spesifik disebutkan bahwa terjadinya itu di hari ke-27. Hari ke-27. Dan sama seperti tanda kita yang pertama tadi, bahwa matahari itu terbit paginya itu nggak terik. Lalu di Musnad Ahmad nomor hadis 20.248 juga menyebutkan bahwa ini yang ketujuh, bahwa pada malam ke-27. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi juga pada malam ke-27. Jika tadi disebutkan yang ke-6 itu pada hari ke-27. Dengan di antara tanda-tandanya adalah terbitnya matahari dengan sinar berwarna putih bersih. Ini dari riwayatnya Ubay bin Ka'ab yang dia berkata, malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27 dalam bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW di mana beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada mereka di antara tanda-tanda daripada Lailatul Qadar, bahwa paginya itu terbit matahari dengan sinar berwarna putih bersih. Di dalam hadis lanjutannya disebutkan matahari terbit tanpa terik yang panas. Ini lanjutannya. Yang ke-8, ini tandanya terjadi di malam ganjil dan ketika paginya matahari terbit tanpa ada benang sinarnya, sehingga memutih, merangkak, menaiki siang. Jadi hampir mirip dengan yang sebelumnya, terjadi di malam ganjil, tapi di spesifiknya disebutkan bahwa matahari terbit itu tanpa ada benang-benangnya. Ada, kalau kita pagi itu kadang bisa kita lihat sinar matahari itu seperti ada benang-benangnya. Tapi ini tidak ada benang-benang sinar itu. Ini ada disebutkan di hadis riwayat Musnad Ahmad nomor hadis 20.255. Dan tanda yang ke-9, ini yang terakhir, bahwa malamnya itu ditandai dengan malam yang terang. Berbeda tadi, ada yang hujan, angin. Ini ditandai dengan malam yang terang, seperti ada rembulan terbit, tenang, suci, tidak dingin, tidak panas. Tidak dihalalkan bagi binatang-binatang untuk dilemparkan malam itu hingga paginya. Dan tanda-tandanya adalah di pagi harinya matahari itu terbit secara merata. Pancaran cahayanya tidak seperti rembulan di malam bulan purnama. Tidak halal bagi setan untuk keluar di saat itu. Ada di hadis Musnad Ahmad nomor hadis 21.702. Di mana ini riwayatnya dari Ubadah bin Ash-Samit yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir. Barang siapa bangun di malam-malam itu dengan dorongan mencari pahalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang berikutnya. Wah, ini berarti tambahan lagi bahwa orang yang mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang terdahulu dan pahalanya dan dosa yang berikutnya. Jadi sini menyebutkan lagi, lanjutkan Ubadah bin Ash-Shamit menyebutkan bahwa ia terjadi di malam ganjil. Ke-9, ke-7, ke-5, ke-3 malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda Lailatul Qadar adalah malam yang terang, seperti ada rembulan terbit, tenang, sunyi, tidak dingin, tidak panas, tidak dihalalkan bagi binatang-binatang untuk dilemparkan pada malam itu hingga pagi. Dan tanda-tandanya adalah di pagi harinya matahari terbit merata, pancaran cahayanya tidak seperti rembulan di malam bulan purnama.
tidak halal bagi setan untuk keluar di saat itu. Ini 9 tanda-tanda alam terjadinya Lailatul Qadar. Tanda itu bisa terjadi di waktu malam, pagi juga bisa penanda bahwa tadi malam terjadi Lailatul Qadar. Ini setidaknya 9 tanda alam yang bisa kita rangkumkan untuk penanda kita bahwa terjadinya Lailatul Qadar. Semoga kita semua, saudara-saudara, saudari, dapat berniat untuk mengejar Lailatul Qadar. Nabi SAW tadi menyebutkan di 10 malam terakhir. Itu yang secara globalnya. Insya Allah ketika kita kejar di 10 malam terakhir, mau ganjil, mau genap, karena ada perbedaan puasa, tanggal memulai, tentu ganjil dan genap ini juga bisa berbeda. Cari aja di 10 malam, kejar 10 malam, insya Allah dapat. Dan jika pun kita tidak dapat, jika niat kita untuk menegakkan Lailatul Qadar, maka dan niatnya kita karena iman dan mengejar pahala, maka Allah akan ampuni dosa kita yang telah lalu dan yang berikutnya. Mungkin ini aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.